Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Allah SWT telah memudahkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan kemuliaan hadir di masjidnya untuk mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena tempat yang paling mulia yang ada di dunia ini adalah masjidnya. Ya hadrun azani wa azakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas bersama tentang manajemen pemuliaan lansia. Jadi pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sangat penting. Karena kedudukan lansia di dalam agama ini sangat tinggi. Tetapi lansia ini termasuk ya kelompok kehidupan masyarakat yang hampir-hampir termarginalkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Baik secara sengaja atau tidak sengaja ini. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dalam kehidupan. Ya, dengan banyaknya kasus yang terjadi dalam kehidupan. Di RT saya saja ada seorang lansia ya, mati gantung diri. RT saya nih, belakang rumah. Di tetangga desa ada pasangan suami istri lansia ya, akhirnya bunuh diri berdua ini. Tetangga desa ini masuk ke sungai. Ya, ada desa sebelah lagi seorang muadzin udah lansia, ya tetangga desa saya ini seorang muadzin, bayangkan lansia diketahui meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di kandang kambingnya seorang muadzin. Ini kejadian-kejadian yang ya demikianlah ya. Ini di sekitaran kita ya, belum banyak di sekitaran yang lain dan belum banyak kasus-kasus yang lain ini. Ya, belum banyak kasus-kasus yang lain ya. Yang saya lihat dengan mata kepala seorang lansia itu ya sedang menikmati waktunya duduk di atas kursi sambil ya apa ini namanya ya
syurubud dukhan. Ya, sambil syurubud dukhan. Kalau bahasa Sumatera atau Kalimantan katanya ini ngorok bongor, ya. Ngorok bongor, ya. Ada yang dari luar Jawa sama apa beda, ini istilahnya ngorok bongor, ya. Jadi alih hisab, ya, hisab, ya, dalam waktu yang sama. Dan kita sudah biasa menjumpai para lansia kadang jam 2 malam, jam 3 malam, ya, terdengar suara radio, isinya ya seperti itulah zaman dulu, ya, wayang gitu kan, wayang. Nah, ini lansia, ini fenomena lansia ini. Jadi butuh manajemen yang melekat, ya. Butuh manajemen yang melekat. Jadi di sini pemuliaan, jadi dimuliakan mereka, ya, karena agama ini memuliakan. Untuk hidup yang lebih bermakna. Nah, hidup ini kata orang pilihan. Memang di satu sisi pilihan, tetapi hidup ini adalah amanah dan anugerah. Ya. Bermakna ini ya bernilai tinggi. Ya. Bukan hanya sekedar bahagia dan sehat. Ya. Sekarang kita kalau jalan-jalan di depan balai desa atau sekolahan kadang kita lihat lansia. Ya. Diiringi musik sambil ya kan menampakkan aurat, kadang yang bukan lansia jadi lihat lansia gitu. Ya. Karena ya begitulah keadaannya. Ya mereka mungkin bahagia jadi fresh, jadi seger gitu, tapi kayaknya nggak masuk makna yang demikian ini. Ya, ini butuh sesuatu yang lebih detail. Ya. Kalau yang seperti itu kan penanganan umum, ya, penanganan umum. Nah, tetapi syariat ini kan membahas lebih detail, sehingga hidupnya bermakna dan bahagia, ya, bermakna dan bahagia. Dan hidup yang bermakna dan bahagia ini ya perjuangan, ya, perjuangan. Dan syaratnya seperti yang Allah SWT katakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak mukmin laki ataupun perempuan. Dia beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Lah beramal saleh ini kan, amal saleh kan kata umum nih. Ya, kata umum ya, ada manajemen waktu, manajemen ketepatan, misalnya mencari jenis olahraganya, mencari temannya, tempat bergaulnya, begitu. Ya, jadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lansia. Dia itu terjebak kehidupan sesama lansia. Terjebak kehidupan sesama lansia. Nah, lansia gaul sama lansia ini akhirnya ya maaf ya, kadang semangatnya semangat masuk ke bawah tanah. Ya, masuk ke bawah apa? Tanah. Kalau nggak kuat-kuat ya seperti tetangga saya, gantung diri. Kalau nggak kuat-kuat nyemplung. Ya. Jadi lansia ini harus pandai bergaul, ya, pandai bergaul. Jangan mau di satu titik saja. Dan memang pergaulan yang paling bagus ya di masjid, campur. Ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang muda. Sehingga jiwanya ada sirkulasi rasa. Ya. Karena yang namanya lansia itu rasanya mencekam secara keumuman. Sebagaimana rasa yang ada pada anak bermain. Rasa yang ada pada anak muda berhalu, ya, berhalu atau kadang berfantasi atau cita-cita atau menghayal, impian. Tapi kalau sudah tua mau dipaksakan kayak apa? Sulit. Kecuali orang-orang yang memang sudah terdidik dari awal dengan kekuatan iman. Ya, dengan kekuatan apa? Iman. Jadi beramal soleh tadi, beriman, beramal soleh. Ya. Wa huwa mu'min. Kemudian kata Allah SWT, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baru oleh Allah SWT diberi kehidupan yang thayyibah. Thayyibah ini ya berkualitas, bermakna, bahagia. Gitu. Ya, thayyibah. Ya. Tidak disebut di sini sa'idah. Sa'idah itu artinya bahagia. Atau raw'ah, indah. Ya. Indah, tapi enggak. Thayyibah, yang baik, berkualitas. Ada bahagianya, ada mutunya, ada maknanya, ya, ada nanti meninggalkan rekam jejak. Jadi dalam kehidupan yang perlu kita bangun
adalah kehidupan yang berekam jejak. Kehidupan yang merekam jejak. Ya, merekam jejak. Karena ada orang-orang yang sudah meninggal, tetapi dia masih hidup. Ada orang-orang yang masih hidup, tapi seakan-akan sudah meninggal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Syafi'i udah meninggal. Tapi nama-nama mereka lebih sering disebut daripada nama kita yang masih hidup, ya kan? Sudah. Hayatan thayyibah. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Ya, jadi kewaspadaan terhadap kehidupan ini sebenarnya yang paling waspada ya di saat-saat lansia. Walaupun waspada sejak kecil juga. Ya, sejak kecil, ya, sejak bahkan bayi di dalam kandungan. Tetapi kewaspadaan ini lebih besar pada lansia. Karena lansia kalau bukan karena kasih sayang Allah dan pertolongan Allah, ini dianggap ya, padahal beda, ini beda ya, beda. Tapi sering dianggap kan ada barang baru. Ya, setelah dipakai 50 tahun, barang ini mengalami rusak, orang akan menyebut dengan barang apa? Yang banyak ditampung di tempat-tempat itu namanya apa? Coba. Rongsok. Yang mulianya antik. Ada yang antik, ada yang bekas, ada yang rongsok kan? Ada nggak barang rongsok? Dalam kehidupan ini ada nggak barang rongsok? Ada. Ini makanya dengan iman ada nanti pembelaan dari Allah SWT untuk mereka. Karena jasa-jasa mereka yang besar. Penting ini. Ya, penting. Inilah keimanan yang memecah gitu ya. Memecah kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan sudut pandang atau paradigma yang ada pada orang-orang kafir. Ya, bahkan di Jerman kalau orang tua itu kalau sudah nggak produktif, nggak mati-mati gitu ya, boleh disuntik mati, set mati. Karena nggak mati-mati, biar nggak jadi beban, set mati. Naudzubillah min dzalik. Di Jepang juga dulu pernah kalau sudah tua nggak mati-mati, nggak produksi, dibuang. Di India juga ngalami begitu. Ya. Nah di Islam itu dibela mereka, dibela, dilayani, didudukan, dimuliakan itu dengan pembelaan yang luar biasa. Sehingga tatkala nanti dijumpai ada yang ya yang tidak memuliakan, wah ketahuan nih. Ketahuan berarti pendidikan keimanannya rapuh ini. Rapuh ya. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqakum. Jadi Allah sendiri yang telah menciptakan kalian. Jadi yang menciptakan kita siapa? Allah. Alladzi khalaqakum min dha'fin, dari kelemahan. Ya, yaitu apa? Air mani. Air mani jelas lemah. Siapa yang mengatakan air mani kuat? Kalau ada yang mengatakan air mani kuat, dusta itu. Ya, namanya air mani mesti lemah. Ya, ada orang mengatakan, oh ini jenis mani gajah katanya. Mani gajah, sudah pernah dengar mani gajah? Katanya mani gajah itu kalau dibelah pakai golok itu nggak terbelah. Itu dusta. Yang namanya mani cairan, lemah gitu. Ya, dusta ya kan? Berarti memang dari lemah. Ya. Min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah tadi, kemudian Allah SWT kuatkan dari air mani, kemudian menjadi mudghah, alaqah, kemudian jadi janin, kemudian apa? Terlahir, menjadi bayi. Dari lemah coba menguat. Kemudian sampai lahir anak-anak ya, dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan perhatiannya, ya, dengan kecenderungannya, dengan progresnya. Nah, itu ya mulai menguat. Ternyata apa? Kekuatan yang tak terbayangkan akan turun terjadi. Kekuatan yang tak terbayangkan akan turun terjadi. Kayak saya secara pribadi ini dulu lihat orang pakai kacamata itu kayaknya gimana gitu ya. Dan seakan-akan tidak akan terjadi pada diri saya. Ternyata saya pakai kacamata sekarang dibayangkan. Masya Allah. Kalau nggak pakai kacamata repot.
Ya kan? Inilah proses terjadi. Dan orang nggak bisa ngelawan seperti ini. Makanya kontrol nih. Kontrol di saat apa? Muda. Kontrol di saat muda. Kalau mudanya kontrol, tuanya lebih kuat nanti. Ya, kuat. Berikutnya, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah dari ya, kekuatan yang macam-macam tadi, ya, bayangannya, hayalannya, impiannya, cita-citanya, ternyata menjadi lemah. Mulai kita nggak tahu arahnya dari mana, makanannya masih sama, kegiatan masih sama. Rambutnya ini nggak mau tumbuh putih, tidak mau tumbuh hitam lagi kayak dulu, ya kan? Kita makanannya berubah atau masih sama? Yang keluar dari kepala kita atau dari jenggot kita warnanya sama atau berubah? Berubah. Cita rasanya juga sudah berubah, persepsinya juga berubah, perasaan juga berubah. Ini penting ini. Maka cara mencikapi orang-orang yang sudah seperti ini, hati-hati ini, jangan gegabah, ya. Jangan gegabah, ini perasaannya sudah beda. Perasaannya sudah beda. Nanti akan ada pembahasan, kalau kita bilang gitu aja udah nggak boleh. Ya. Apalagi dengan keras, apalagi membentak begitu. Nah. Karena memang sudah terjadi perubahan pada rasa, sudut pandang. Ya. Min ba'di quwwatin dha'fa. Dari kuat menjadi lemah. Dan ternyata lemahnya tambah menurun, dan itu nggak bisa dilawan itu. Tidak bisa dilawan, mau nggak mau. Ya, seperti ya, wanita yang namanya siapa itu? Ya buat cerita saja lah ya. Ibunya Sylvester Stallone itu umur 90 tahun masih upaya operasi plastik. Dipaksa, akhirnya gagal dan bentuknya seperti monyet. Berubah. Ya, jadi pingin lenjeh, mempertahankan lenjeh sampai masuk lahat gitu. Ya, makanya kita belajarlah jangan lenjeh-lenjeh dan jangan gembeleng-gembeleng. Kalau memang putih, udah nggak usah disemir, nggak usah disemir. Kalau pakai zaitun dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kan banyak ya laki-laki kalau masuk ke tempat cukur minta rambutnya apa? Disemir. Ini keliru ini. Dia nggak tahu keutamaannya. Sabar, nggak usah disemir. Ya, yang akhwat-akhwat juga nggak perlu sulam alis gitu ya, sulam alis atau nggak perlu oplas, itu nggak perlu lah. Mau keriput-keriput biarin aja keriput-keriput, nggak apa-apa. Ya. Memang sudah sunatullah. Ya jadi nggak tertarik, biarin aja nggak tertarik. Ya nanti nggak dipuji, nggak apa-apa nggak dipuji. Jiwa harus kuat. Ya, jiwa harus kuat karena memang ini harus dihadapin ini, harus dihadapin. Dan dia mau masuk kehidupan yang mungkin paling bahagianya dan tidak pernah setelahnya, atau bahkan masuk kehidupan yang paling susahnya dan tidak ada kebahagiaan setelahnya. Ini loh permasalahannya. Ya, dari kuat kemudian lemah wasyaibah dan menjadi tua. Ya. Katanya istilahnya very old, sangat tua. Ya kan memang ada ya Manula Pratama 40 tahun, nanti tengah sampai terakhir. Syaibah sudah tua. Yakhluqu ma yasha, dan Allah menciptakan ini sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini tidak bisa diganggu gugat. Jangankan kita, raja hutan yang harimau itu di saat usia sudah tua, dia akan kedatangan ajalnya, dia sudah nggak bisa jadi raja hutan dan tua, mulai tersingkir, mulai terasing, mulai ya loyo, dan ini menjadi pemandangan di koloni harimau tersebut bahwasanya ini mau tua dan nanti kepemimpinan mau diganti sama harimau yang lain, mengalami begitu. Jadi memang nggak bisa dilawan, itu sudah kehendak Allah, sudah kehendak apa? Allah sudah berkehendak, jangan dilawan, itu sudah. Yakhluqu ma yasha wa huwa alim, dan Allah Maha tahu akan siklus yang terjadi, perasaan, sudut pandang, kenyataan, qadir, dan Allah itu mampu. Masya Allah. Dari sisi ini semoga Allah ya membimbing kita semuanya ya menjadi ahli surga ya. Ya, menjadi ahli surga. Kenapa kok jadi ahli surga? Ya karena orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mendapatkan surga di
dunia. Ya. Jadi orang yang akan mendapatkan surga di akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan surga di dunia. Dan orang yang mendapatkan neraka di akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan neraka di akhirat. Jadi kalau mau masuk surga akhirat harus mau masuk surga dunia. Mau nggak mau harus masuk, dipaksakan gitu. Ya, jangan ya menurunkan tingkat, ini sih nggak buat semuanya, sebagian menurunkan tingkat ya gembelengnya sama lenjehnya ya. Jadi kalau ibu-ibu udahlah jangan ikut-ikut yang kayak gitu-gitu ya. Kalau pengen olahraga bisa, nanti ada cara yang lebih bagus dan seterusnya. Olahraga dan sebagainya. Kadang lomba-lomba 17 Agustus juga yang nyari yang sehat-sehat aja ya. Jangan yang begitu-begitu, jangan. Tetap kontrol ya. Hidup ini dengan perhitungan. Ya, bukan dengan arus yang terjadi. Ya, memang agak sulit, tetapi tatkala dia sudah berjalan dengan perhitungan yang Allah tunjukkan tadi, dia akan mulai merasakan kebahagiaan yang lebih. Ya, dan ini akan dia rasakan seperti surga di dunia, dan ini jalan menuju surga dia di akhirat. Ya hadirun, azani wa azakumullah. Di sini saya bacakan saja nggak apa-apa. Ya. Laqad karamallahu ta'ala bani Adam. Ya. Wa 'azimu syar'u rahmatan nafsi wa'tina biha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia, anak Adam. Dan syariat mengagungkan kehormatan jiwa dan perhatian terhadap kehormatan jiwa, ya. Wa khassa biri'ayah wal inayah kibarus sinni. Sudah ya? Secara umum yang namanya manusia oleh Allah SWT diagungkan, dimuliakan. Secara umum nih. Dan diperhatikan. Dan dijaga. Cuman ada kekhususan. Ya, ada kekhususan. Biriayah untuk perhatian, ngopeni. Bahasa sekarang katanya care. Lebih care gitu. Jadi care ini sama kesepuan ya. Bukan care sama, biasanya kan care-nya sama yang muda-muda gitu kan. Kesepuan ini harus lebih care, lebih perhatian, riayah. Ya, kibarus sinni, manula tadi, fahatha ala ihtiramihim, dan dianjurkan oleh syariat untuk memuliakan mereka. Wa tauqirihim, dan ya menghormati mereka. Wa riayatihim, dan juga ya ngopeni, menjaganya, wal birbihim, dan berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis Rasulullah tapi masuknya dalam kategori ya kaidah. Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk daripada golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi, ya, tidak menyayangi saghirana, yaitu anak-anak kecil di kalangan kami kaum muslimin. Wa ya'rif syarafa kabirana, dan ya, dia tidak mengetahui kemuliaan orang-orang lansia di kalangan kami. Jadi lansia ini punya posisi yang besar ya. Wa fi riwayatin wa yukabbir kabirana, dan pada riwayat yang lain adalah memberikan taukir kepada orang-orang yang lebih tua di kalangan kami. Jadi memang secara fitrahnya manusia, kecenderungannya manusia, tatkala lihat yang muda itu lebih seneng ya, lebih seneng. Misalnya ada ya semacam kebiasaan lah, adat yang disebut dengan apa? Muyi. Kamu mau kemana? Muyi. Tilik bayi, ya kan? Tapi kita jarang mendengar tilik lansia, ya apa tidak? Mau kemana tilik lansia? Bawa apa? Bawa anggur, bawa ini gitu. Ya kan? Kamu lagi terpesona ya? Iya. Terpesona sama siapa? Jarang saya terpesona sama nenek-nenek 90 tahun. Ada? Jarang kan? Terpesona sama yang muda. Masya Allah. Ini mereka butuh perhatian mereka. Dan butuh pembelaan. Ya.
Maka di sini dikatakan bukan termasuk golongan kami. Jadi memang harus memberikan hak kepada mereka. Il hadirun azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan bahwasanya di dalam agama kita adanya kedudukan yang tinggi di dalam masalah ini. Jadi ini termasuk punya fondasi, punya kedudukan yang tinggi nih ya di dalam masalah ini. Yang pertama di dalam masa memuliakan orang-orang yang sudah sepuh tadi. Yang pertama, annal insan makhlukun mukarramun wa makanatuhu muhtarimatun fil Islam. Jadi manusia secara umum adalah makhluk yang dimuliakan. Sedangkan kedudukan lansia ini memiliki kedudukan yang ya termuliakan, diagungkan di dalam Islam. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad karamna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Lah anak Adam ini ya dari bayi sampai yang umur mungkin sedang tergeletak di kasur, yang sudah jompo berak di situ, kencing di situ, ya Allah. Ya, maka hati-hati sekali nih kita sebagai orang yang beriman bertakwa, ya, hati-hati sekali. Saya juga mohon kepada Allah kekuatan dan kesabaran. Ya, tatkala kita diberi amanah oleh Allah, orang yang sudah tua yang tergeletak di kasur, ya kadang kan ada yang tergeletak sampai sebulan, 2 bulan, kadang setahun, 2 tahun. Ya Allah ya Rabbi, berak di situ, kencing di situ. Kadang sampai apa? Kulitnya busuk. Ngapunten pun nate menjumpai keadaan yang demikian ini? Sudah pernah ada? Sampai busuk sini ya Allah. Kadang berbau. Ini kita jangan menyerah, ini harus kuat-kuatan. Ya entah gimana caranya biar wangi, biar bersih, biar suci gitu. Jadi kita wangi itu bukan hanya mobil, bukan hanya toilet, tetapi ini loh orang tua kita yang wangi gitu. Dan bentuk perhatian terhadap kesucian ini penting sekali karena ya ini gini ya. Orang yang sudah mau meninggal dunia ya kesepuhan ini kan, dia kan mau masuk ya kan, secara umum mau masuk liang lahat. Bersamaan dia dalam keadaan lemah, ya kan, lemah segala sesuatunya, daya tariknya juga menurun, merepotkan dan seterusnya. Ini adalah kesempatan bagi iblis dan konco-konconya untuk membawa orang ini ke neraka juga. Jadi kalau tempat-tempat ini najis, ya serangannya tambah kuat. Serangannya tambah kuat, jadi memang ini harus bersih nih. Waktu sholat diingatkan, ya shift tentang membaca Quran diatur gitu. Cara pikir orang tua itu dibimbing. Kenapa? Karena kadang orang tua memunculkan sesuatu yang rahasia di saat seperti ini. Ada kejadian ya tetangga saya, ya kehidupannya ya makmur lah, ekonominya bagus gitu. Tatkala dia siuman dalam posisi tua seperti itu, dia mengatakan sesuatu, tolong saya bawa ke tempat ini gitu. Ternyata ke tempat maaf prostitusi, bayangkan. Ya ini kita harus bimbing. Ada sebagian lagi orang tua, tatkala mau meninggal dunia, mbah sholat mbah, zikir mbah. Dia mengatakan, Allah ki wis ora butuh karo aku. Kayak cilik aku wis ndonga, aku wis sholat, Allah ora butuh. Ibadah wis kaken. Udah pernah menjumpai yang demikian ini? Ini nyata semuanya. Ini kesalahan berpikir berbahaya sekali, harus kita bimbing. Mbah, kalau memang bisa dalil, ya pakai dalil. Kalau enggak ya yang sederhana, mbah. Selagi kita di dunia, mbah, harus tetap istiqomah.
Makanya ada yang namanya husnul khotimah, Mbah. Sing sabar nggih, Mbah, tetap sholat. Begitu. Kalau bisa dalil dan memungkinkan ya sampaikan dikit-dikit. Karena itu syaitan membisiki. Ingat, kejadian yang demikian ini bukan hanya terjadi pada orang awam, bahkan terjadi pada Imam Ahmad. Imam Ahmad. Imam. Tatkala beliau dalam keadaan siuman seperti ini, anak-anaknya kumpul dan para anak-anak beliau para imam juga. Tapi yang paling terkenal anak nomor 2 namanya Abdillah. Anak yang pertama Abdurrahman, maka dia lebih terkenal sebagai Abu Abdillah. Anak pertamanya Abdurrahman, artinya kan panggilnya Abu Abdurrahman. Karena anak kedua ini Alul Hadith yang lebih terkenal. Kumpul anak-anaknya nih. Ini beruntungnya orang yang men-setting mindset anak sejak kecil, dia adalah aset termahal bagi orang yang punya anak tadi. Asetnya. Kumpul sudah. Tatkala kumpul, ya lagi lagi kayak gitulah. Pingsan. Ya abatah, kul la ilaha illallah. Duhai bapak, ucapkan la ilaha illallah. Di telinga kanan. Ternyata apa? Imam Ahmad langsung malingkan. Ma ba'd. Belum. Kemudian lagi, ya abata, kul la ilaha illallah. Begitu lagi. Belum. Dan terus begitu. Terus begitu. Belum. Intinya nggak mau. Padahal anaknya ini penting ucapan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan la ilallah adalah surga. Tapi ini diucap surga nggak mau. Ini gimana nih? Bingung nih putra-putranya. Akhirnya setelah siuman, Bapak kok bilang belum gimana nih Bapak? Baru cerita, tadi iblis datang kepadaku. Dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, pada hari ini saya telah kalah menggoda kamu untuk masuk neraka. Dan kamu sudah menang di dalam godaan kamu. Berarti kamu masuk surga, wahai Imam Ahmad. Ya, jurusnya apa? Jitu. Karena beliau seorang imam. Jadi syaitan itu manajemennya ya manajemen kelas jenderal lah. Nggak mungkin dari sejak zaman Nabi Adam, nanti sampai sekarang ini manajemennya nggak diperbaiki, nggak mungkin lah. Mesti manajemennya bagus banget mereka. Dengan latar belakang iblis itu kan tadinya ya seorang pemimpin kan, Azazil itu. Jadi tembakannya tepat, tes. Kalau sama orang yang mungkin cinta anak, mungkin bisikannya nggak kayak kepada Imam Ahmad, kepada anak, loh kok anakmu kepriwe, arep dimpani apa, kayak gitu. Ya kan? Mungkin macam-macam, mungkin masalah jabatan, masalah ini, sesuai dengan sentuhan yang paling tes bagi orang tersebut. Kan mereka udah apal, dari bayi kita dikuntit terus. Imam Ahmad sudah ketahuan. Ternyata Imam Ahmad mengatakan belum. Ini Imam Ahmad, bayangkan. Berarti yang lainnya lebih. Maka kontrol dalam bidang ini hati-hati. Maka jangan sampai berani-berani mengantar orang tua ke rumah sakit Nasoro. Jangan berani-berani, udah, jangan berani-berani. Masya Allah, ini kan murah, jangan mikir murah. Selamat ini. Kalau antum, coba ya, ini antum nih. Dari PAUD, TK, SD, SMP, kuliah. Ini untuk menghantarkan sukses dunia. Lah kalau ini orang tua suksesnya di mana ini? Kan sudah lebih panjang lagi. Perjuangannya harus lebih berat lagi nih. Kita lanjut? Sudah. Ini keadaan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami bawa mereka karena dimuliakan oleh Allah di daratan atau di lautan. Jadi mereka bisa mengarungi daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka dari yang thayyibat. Ya karena diberi akal dan seterusnya, indera perasa gitu. Ya kan? Mesti manusia kayak gitu ya. Beda dengan binatang. Binatang lihat ikan mentah ya makan gitu kan. Manusia ya dimasak, di macam-macam. Thayyibat.
Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dan kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna, dari kebanyakan yang telah kami ciptakan, tafdila, dengan keutamaan-keutamaan. Lah di dalamnya tadi kesepuan. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah tidak produktif, sudah lemah, udah pikun, udah begitu, ini manusia masuk dalam ayat ini. Yang parah, ini parah sebenarnya, anak itu kebanyakan di masa kita ini sibuk. Dan saya menyaksikan anak-anak itu sibuk. Saya punya temen nih, udah meninggal dunia, dia kepala BUMN. Ya, kepala BUMN. Rumahnya ada di Semarang, anaknya ada yang di luar negeri, banyak-banyak, dia gajinya sekian gitu kan. Gajinya banyak. Kenapa? Nah, saya tanya, Pak, anaknya berapa? Dia jawabnya gimana? Saya nggak punya anak gitu. Padahal anaknya banyak, ada 5 ada yang di ini. Ya Allah, dia akhirnya saya nggak punya anak. Karena yang namanya anak kan kepriye mbah, pijeti apa mbah? Oh, ora usah, aku ora butuh. Ya wis, engko ya mbah. Ora usah takon-takon. Ya mbah, santai mbah gitu. Ya. Misalnya, "Ngene kowe bali. Aku lagi ngurusi proyek, mbah." "Ora proyek-proyekan, bubar bae proyeknya." "Siap, mbah. Bubar proyek, aku harus ketemu mbah." Ya, pijeti. Dan memang begitu, dan itu kalau dilawan itu nggak imbang. Pernah itu di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, ya kan? Ada orang gendong ibunya nih, tawaf. Antum sudah pernah gendong ibu antum tawaf? Digendong kayak gini, ya Allah, telaten loh. Ya namanya ibu-ibu kan baunya remason, ya kan? Mumet dah. Coba antum masuk ke kamar nenek-nenek ibu-ibu, aduh mumet dah. Remason, balsem, ya Allah. Beda dengan yang muda-muda, 17 tahun, 19 tahun kan, harum dan sebagainya, kamarnya menarik, udah deh, insyaallah. Nah, kemudian ditanya, gimana? Apakah ini sudah bisa membalas kebaikan mereka? Saya gendong kayak gini udah tawaf, sa'i dan sebagainya. Dijawab, belum. Kamu melakukan kayak gitu semuanya, itu belum bisa membalas kebaikan orang tuamu, walaupun hanya dibandingkan dengan 1 kali ngeden. Antum ngertos ngeden? Ngeden apa niku? Jadi kita misalnya melakukan kebaikan yang banyak dengan orang tua kita, itu kebaikan kita suruh bayar 1 kali, itu Gak bisa. Kenapa? Mboten lunas nggih. Kenapa kok itu berharga? Saya juga mikir, masa kayak gini berharga loh. Dan harganya demikian tinggi. Kenapa coba? Sebelum kita lanjutkan, antum mikirlah. Saya juga untuk memecahkan ini juga mikir. Antum mikir coba. Kalau ada yang punya jawaban monggo gitu. Saya biasa jual ini gimana, kadang mikir sampai lama itu. Lamanya sampai berapa tahun gitu. Bener, sampai berapa tahun saya tentang hukum mengumrohkan orang tua, itu sampai 3 tahun nyarinya. Di Indonesia teman-teman yang dari Madiun udah tanya, ya teman-teman dari Yaman udah tanya, belum dapat jawaban yang bagus. Tatkala saya diberi kemudahan oleh Allah ngaji di Yaman, baru saya dapat jawaban itu. Nah, ini contoh, ini kecil lah. Kenapa ngedennya ibu kita nilainya lebih besar daripada tadi yang disebutin? Ya, padahal itu kan berat banget loh. Kenapa ini? Kenapa? Jihad. Satu jihad. Siapa lagi? Ayo kita mikir, ayo mikir. Pokoknya harus mikir. Antum biar respect terhadap dalil. Ya, kenapa ini? Jihad tadi. Kenapa? Tidak terhitung nilainya. Apalagi? Janjiannya sih mandan bener-bener, tapi urung satis nilainya. Nyaris lah, tapi belum. Mentaruhkan nyawa. Terus apa lagi? Kenapa Pak Carik? Kalau nggak ngeden nggak keluar. Ada lanjutannya enggak? Kalau antum bisa melanjutkan, bisa nilainya antum 100. Ada lanjutannya enggak?
Eh? Berarti 50 itu antum. Ujar kita tambahi men 100 gitu loh. Bagi-bagi ya, gini. Pertanyaannya lagi, mungkinkah kita masuk surga tanpa keluar dari gua gerba ibu kita? Mungkinkah kita masuk surga tanpa melalui proses keluar dari gua gerba ibu kita? Gua gerba itu ya rahimnya lah. Ya, bahasa Jawanya kan gua gerba. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Jadi orang masuk surga itu kan keluar dulu dari rahim ibu di dunia baru bisa masuk surga. Nggak ada orang pelotok di surga, nggak ada. Antum udah pernah dengar dalil pelotok di surga ada nggak? Nggak ada. Adam ada tapi kan turun lagi. Dan Allah takdirkan di dunia dulu. Baru nanti masuk surga. Prosesnya begitu. Sekarang kalau misalnya ada ibu, ya, arep metu yang ngono, ora yang ngono, men ngono. Akhirnya mati. Ya kan? Tapi kalau ibunya keluar hidup di dunia, maka dia ada peluang masuk surga. Jadi nilainya mahal ini tiket ini. Kita ke dunia ini tiket ke surga ini. Begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan, ya, ibu, proyek saya sudah saya tutup ibu. Thayyib. Ini saya sudah tutup ibu. Thayyib. Kenapa kamu lakukan? Saya ingin ibu tak gendong masuk surga ibu. Oh ya thayyib. Dan Allah pasti kasih rezeki, pasti kasih kebahagiaan. Makanya Uwais Al-Qarni ini namanya sudah dikenal oleh Rasulullah. Padahal Uwais Al-Qarni itu tabi'in. Dan kejadiannya itu tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepengin jaluk donga. Jadi jaluk donga boleh kepada Rasulullah. Karena memang terjamin ya kan. Ya, adapun kepada orang-orang yang soleh yang tidak ada jaminannya dari Rasulullah SAW, kata Syekh Muhammad bin Bas ini makruh. Tapi kalau terpaksa meminta ya kepada orang yang jelas-jelas soleh. Gitu. Kalau ini kan karena dari wahyu, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan mengko kowe njaluk donga karo wong bocah sing jenengane Uwais. Dari Qarn itu Yaman. Wah ini menimbulkan penasaran yang besar nih. Umar bin Khattab ulama dan seterusnya. Dan kemudian besar kok disebutkan nama asing ini. Ternyata keajaibannya itu, ya dia, wallahualam sebatas yang saya ketahui badannya juga mungkin ya panuan dan sebagainya, ya kotor dan sebagainya. Ya orang-orang biasa sih ya beliau. Tapi tatkala ibunya yang sudah ngeletak seperti itu bilang kepada Uwais, aku jujukna haji Wais gitu nih, nggih Bu. Nah coba bayangkan ibunya di Yaman ke Mekah, itu kan gunung-gunung itu. Kalau Anda mau tahu Mekah sama Yaman ya ada jalannya tapi kan gunung-gunung. Lah ini gimana? Jangan bayangkan di situ ada rest area, ada bakul air mineral gitu. Nggak ada. Becak, betor nggak ada. Akhirnya latihan. Gendong kambing. Pertama gendong kambing tuh, naik turun gunung terus. Lama-lama kuat. Akhirnya gendong sapi. Ya mungkin sapi yang nggak begitu gemuk. Wah kekuatannya udah full, ayo ibu digendong, kuat. Nah, pernahkah kita melakukan seperti itu untuk ibu kita? Belum. Ya mau mijeti berat telaten lah. Ya. Mijeti tok berat telaten. Jujuki jangan be ambu, ya kan? Telepon be kelingan. Awe duit sedidik be kayaknya wis akeh gitu. Kita lanjut aja lah, lanjut aja. Sudah? Jadi di dalamnya adalah orang tua. Ini baru satu poin. Berikutnya ya hadrun azani wa azakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini asjada lahu malaikatahu hina khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikatnya sujud kepada manusia. Bayangkan, malaikat loh. Antum belajar tentang ilmu malaikat. Yang jelas malaikat itu memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Ada di antara malaikat itu yang jarak antara syahma udhunaihi, ini ujung ini yang kenyil-kenyil di telinga, yang tempat anting-anting, baina atikaihi, antara dengan pundaknya jaraknya itu ya sab'ina ya
70 masirata sab'ina sana, 70 tahun. Jarak 70 tahun ini dari sini ke sini. Nah, berarti kan gede sekali malaikatnya itu dan kekuatannya luar biasa. Dan kemuliaannya juga luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada manusia. Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tinin. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu mengatakan kepada malaikat inni khaliqum basyaram min tinin. Sesungguhnya aku adalah khalik, pencipta. Ya, pencipta yang belum pernah ada ciptaan sebelumnya. Basyaran manusia min tinin dari tanah al-makhlut bil ma atau at-turab al-makhlut bil ma. Itu tanah yang tercampur dengan air. Tin namanya. Bahasa kita mungkin ya belet. Ternyata kita asal muasalnya dari apa? Belet, dari tanah ya. Masya Allah. Hikmahnya banyak ya, sesuai dengan pembahasannya nanti. Berikutnya, fa idza sawaituhu, maka tatkala aku sempurnakan dia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan padanya ruhku, faqaulahu sajidin, maka para malaikat kemudian tersungkur sujud untuk Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, dan sujudlah malaikat semuanya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, wa huwa sujudun ikramun wa i'dhamun wa ihtiramun. Ya. Sujud yang dilakukan oleh malaikat ini bukan sujud ibadah, bukan ta'abbud, tapi sujud pemuliaan, pengagungan, ya, dan ihtiram dan penghormatan. Sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Fal musiddu lahu manzilatuhu wa makanatu fil Islam bisyaklin 'am. Sedangkan lansia, manula, orang-orang yang sudah sepuh, mereka memiliki kedudukan dan ya, posisi di dalam Islam bisyaklin 'am, dengan bentuk secara umum. Jadi maksudnya dia punya kedudukan yang tinggi secara umum, karena lansia yang kadang sudah pikun, sudah buyuten. Antum paham buyuten? Buyuten ya kan? Pikun buyuten kan? Kalau bahasa Jawa itu buyuten. Ya kan? Nah, Masya Allah. Kadang pikun, udah makan mbah? Belum, padahal baru habis satu bungkus sate ayam. Belum, ya Allah. Mbah, enak mboten kopine? Untuk kopi wedang bening. Aduh ya Allah, ora wedang kopi. Mbah selenda. Naiknya bocah soleh apa orang, Mbah? Bocah elek. Waduh, Mbah, wong sing layane benyong dewek kan yang lah bocah elek, Mbah. Selenda ini, Mbah. Ya, dia punya kedudukan yang mulia. Karena dia masuk dalam kategori tadi yang disebutkan manusia. Illa annahu ma'a dzalika law manzilatun khasun kama sanara. Tetapi walaupun mereka orang-orang kesepuhan tadi, manula tadi, ya, punya kedudukan secara umum dalam syariat, tetapi mereka juga punya kedudukan khusus sebagaimana yang kita ketahui. Ya, jadi punya kedudukan secara umum dan punya kedudukan secara khusus. Dan memang kalau dipikir-pikir, jasa yang paling besar, jasa anak-anak atau jasa orang tua? Orang tua lah, karena kan sumbernya dari orang tua gitu ya. Sumbernya dari orang tua, bukan dari anak. Kan Allah menciptakan Adam kan sudah jadi orang tua kan. Nah kemudian baru ada anaknya gitu. Jasa orang tua lah, besar ini. Makanya keliru nih kalau misalnya anak yang tambah kuat, tambah pinter, tambah sukses, berhadapan dengan orang tua yang tambah, ya menurunlah segala sesuatunya, kemudian dia hadapan perkasa, di hadapannya salah dia. Ya, dia salah. Memang belajar ya kuat dihina sama orang tua. Pernah satu ketika kayak gini. Ya. Ada seorang ibu
ya. Ada seorang ibu membanggakan gurunya. Ya, membanggakan gurunya di hadapan anaknya. Nah, kamu ini enggak kayak guru saya, kamu enggak pinter, nak. Ibu, kamu tuh apa? Bisa apa? Enggak ada apa-apanya dengan guru ibu, ibu gitu. Lah satu ketika ibunya itu membawa anaknya. Tuh nah, gurunya ibu. Ternyata apa, gurunya ini tatkala berhadapan dengan anak si ibu ini, itu ya Allah, langsung jatuh mentalnya, segala sesuatunya jatuh dia. Ya. Dan dia enggak berani berbuat apa-apa. Ternyata si anaknya ini ternyata adalah seorang imam. Nah, anaknya ini namanya Al-Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Antum ingin punya anak yang menyembunyikan kehebatan, kepinteran, ketampanan, dan seterusnya di hadapan antum? Jadi anak kadang memiliki kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Seperti bapaknya. Ya. Bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Imam, Syekh yang ngarang kitab Tauhid itu. Itu lihat anaknya itu sudah, ya Allah, ini jenius sejak kecil nih. Memang jenius nih. Bapaknya kalah. Walaupun bapaknya juga hebat, tapi kan ada anak yang lebih hebat. Tapi kalau sudah di hadapan bapaknya, ya udah. Udah pokoknya domai seneng, bocah bodoh. Enggak merasa kuat. Masya Allah. Ini loh, penting ini. Ya, pingin antum punya anak-anak yang kayak gini nih. Ingin ya, moga-moga kita punya anak yang kayak gitu ya. Ya. Masya Allah. Apa? Pripun Pak? Pripun? Wistu Pak? Betul nih. Memang ada ya, wanita umur 70 tahun masih bisa melahirkan. Ada. Ya berharap lah ya, muncul gitu kan. Gak apa-apa. Sudah, ini Masya Allah. Dan apakah hanya ini? Enggak. Karena anak para a'immah itu, yang biasanya sih bapaknya tokoh-tokoh juga, tapi nggak sehebat anaknya. Ya, kayak Imam Nawawi itu kan meninggal umur 45 tahun. Bapaknya juga punya pesantren. Tetapi kan antara Imam Nawawi sama bapaknya kan masih pinter Imam Nawawi. Buktinya kita lebih kenal Imam Nawawi kan daripada bapaknya. Bapaknya Imam Muslim juga seorang orang alim juga, tapi kan masih kalah sama Imam Muslim. Ya, Ibnul Qayyim, bapaknya punya pesantren juga. Tapi tatkala berhadapan dengan orang tua, udah mereka nggak mau sudah, ya nggak mau. Pokoknya nggak mau berhadapan ya. Bahkan ada nih, ini perkara lain. Ya. Jadi ada yang namanya Imam Al-Khalil. Jadi dalam dunia nahwu itu kan ada yang namanya Sibaweh. Sibaweh ini ulama ahli nahwu. Nah punya imam murid namanya Al-Khalil. Si anaknya ini menjadi imam, jadi kalau antum belajar nahwu itu nama-nama itu akan muncul. Adalah Al-Khalil, Sibaweh, Nahas, Kisai gitu. Tokoh-tokoh nahwu. Ini Al-Khalil ini kalau ngaji sama gurunya nggak mau natap gurunya itu, sudah nggak mau gitu. Ya, nggak mau dan dingkel udah ta'zim gitu. Ya, dan memang di masa kita ini belajar kita itu jangan terlalu kritis terhadap guru dalam artian jati dirinya. Ya namanya guru mesti ada kelemahannya sebagaimana manusia. Tapi kalau sudah mulai kritis, mulai sembrono, nanti hormatnya hilang. Kalau hormatnya hilang, daya dorong dia untuk menjadi orang alim lemah. Karena orang alim itu muncul berawal dari murid yang baik. Orang tua yang soleh, yang baik berawal dari anak yang soleh. Kayak gitu prosesnya. Nah ini nggak mau lihat gurunya nih, saking takdimnya. Dan gurunya Imam Sibaweh juga nggak berani lihat Al-Khalil. Kenapa kok nggak berani lihat guru? Kok nggak berani lihat muridnya? Kenapa nih? Kira-kira kenapa? Karena saking tampannya. Jadi laki-laki pun kalau lihat laki-laki yang tampan, itu pun bisa terfitnah. Namanya amrot. Kalau orang Arab itu amrot, laki-laki yang belum keluar jenggot. Kalau belum keluar jenggot kan orang Arab, Masya Allah, cakep sekali. Nggak berani lihat nih, Masya Allah. Ini. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Kita pada poin yang kedua. Ini poinnya lebih fokus nih yang kedua. Berikutnya al-mujtama' muslim mujtama'un mutarahamun wa mutamasikun mutawadun. Ini lebih fokus ya, secara umum lebih fokus kepada apa yang ada dalam syariat kita. Ini kita bersyukur kepada Allah ini. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling memuliakan.
dan saling erat dan saling cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar. Kalau sama orang kafir itu enggak tertarik, bahkan keras. Ya, enggak simpati itu. Ya, semenarik apapun orang kafir, secantik apapun orang kafir, seganteng apapun orang kafir, seharum apapun orang kafir, dia ada sesuatu yang najis yang ada dalam dirinya. Yaitu apa? Kekufuran kepada Allah. Najis kan? Kalau badannya najis apa tidak? Tidak, ya kan? Badannya enggak najis, tapi keyakinannya kan najis. Bagaimana kita mau baikkan sama mereka? Wong dia mengatakan Allah ada 3 kok, ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus. Ya kan repot. Atau yang lainnya ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, ya kan repot. Nah, asyidda'u 'alal kufar. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Di dalamnya tadi orang manula. Ya, orang apa? Manula, ya harus sabar, harus sabar. Ya, bahkan maaf ini ya, kalau pas lagi haji itu lebih sabar lagi. Haji itu saya lihat dengan mata kepala, teman-teman bareng yang haji itu kan ada yang sudah ngelemporok kayak gitu. Di Mina dia ya namanya sudah sepuh. Ya di Mina sudah ya namanya sudah sepuh lah, nenek-nenek kayak gitu. Kencing di situ dan sebagainya, ya Allah. Terus akhirnya Arafah, akhirnya di Musdalifah. Di Musdalifah ya kayak gitu, akhirnya digendong dan seterusnya, Masya Allah. Ini membutuhkan keyakinan itu adalah saudara kita. Ya, dan butuh kekuatan ya. Ya, butuh kekuatan saya juga untuk diri saya sendiri nih. Kekuatan menahan sesuatu yang kadang kita tidak sukai. Ya kan, misal bau pesing dan seterusnya kan kita tidak suka. Tapi tatkala itu saudara kita dan kita harus lakukan sebagai pembelajaran mereka, ya udah kita jangan berpikir udah. Kalau itu kotor ya udah mandi, pakai minyak wangi lagi sudah. Ya. Kalau orang tua kita ya sudah dibersihin dulu, nah, pakai diharum-harumin gitu. Nah ini diantaranya adalah apa? Ya, orang yang sudah tua. Ruhama'u bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya, menggambarkan ya tentang bagaimana sifatnya orang beriman terhadap orang beriman lainnya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman saling memberikan wasiat kepada saudaranya muslim untuk bersabar. Bersabar itu artinya habsun nafsi anil jaza wat tasakhut. Mampu menahan diri dari ngedumel. Ya, biasanya kan ya menjalankan tugas, tapi kan kaya kiye ora dibayar, mambu sing ado di alam-alam, sing edek malah diwada kayak gitu. Sambil menjalani tapi sambil ngedumel, sabar ini. Sampai kemudian mengeluarkan kata-kata pepatah ya. Jere ini, jere pepatah Jawa. Maaf ini ya pepatahnya, edek ngambu. Nah, itu aduh wangi, karena yang dipuji-puji yang jauh ya kan, ya, yang jauh yang dipuji-puji, anaknya kan sebetulnya, kakangmu bayarane pangkatnya lekowe, bisa neng apa, coba bayangkan. Kalau kita digituin, ya maaf, misalnya penghasilan kita juga nggak gede-gede amat lah, misalnya 3 jutaan sebulan. Yang dipuji-puji tadi gajinya misalnya 50 juta sebulan, ya kan? Anaknya pakai mobil semua gitu kan. Rumahnya kayak Masya Allah. Nah kita 3 juta mijitin orang tua kita dan seterusnya. Digituin sama orang tua, perasaan kita gimana nih? Kae sing sawah kae nggo kae, sing sawah kae nggo kae, kowe iki bae sing dapur ke. Kowe bocah bodoh. Nah, gimana? Sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Sabar ya. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan ini gampang. Untuk menjawab pertanyaan ini gampang.
Sebelum kita jawab, kita kasih cerita. Ya kan? Dulu ya ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu dan teman-temannya dari kibar sahabat ya Ansor di Madinah, itu jasanya gede banget terhadap Rasulullah, terhadap dakwahnya. Ya, kemudian tiba-tiba setelah Futuh Mekah ada seorang sahabat baru masuk Islam padahal tadinya musuh. Namanya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Memang Abu Sufyan itu pemimpin, jagoan perang, tapi kan musuh bebuyutannya Rasulullah. Hebat banget ini orang ini, memang hebat banget Abu Sufyan. Tatkala masuk Islam ikut perang bersama Rasulullah. Ternyata apa? Dalam perang yang bareng sama Abu Sufyan dapat 100 onta, belum yang lainnya. Lah, tatkala selesai perang, akhirnya Rasulullah pidato. 100 onta ini buat Abu Sufyan gitu. Dan sebenarnya buat Abu Sufyan gitu. Nah, udah habis nih. Nah, kira-kira para sahabat yang dari Ansor ini gimana coba? Kan degla kan? Mutung. Ya. Bahasa Jawanya apa? Mutung. Kenapa? Gini mutung lah. Tatkala mutung diingatkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sufyan itu dapat itu semuanya, ghanimah itu 100 onta dan konco-konconya. Udah. Lah kalian dapat saya, dapat Rasulullah. Sekarang mending dapat Rasulullah apa dapat 100 onta coba? Itulah. Lebih baik domai dasar bocah bodoh, bayarannya sedikit orang kayak kakakmu. Kita dapat ibu nih, dapat ibu ini. Jadi ya alhamdulillah. Jadi untuk bisa dapat ibu nilainya mahal. Mungkin karir terjegal dan sebagainya gitu. Ya kan kayak gitu-gitu. Anak yang mau nemenin ibu itu kan dengan perhitungan. Apakah ini pertanyaannya? Apakah anak yang berbakti sama orang tua itu tidak punya progres, tidak punya kredibel, tidak punya mutu, tidak punya pandangan, tidak punya perbandingan, tidak punya visi dan misi? Punyalah. Tapi ini kan ada sesuatu yang besar. Coba sekarang kita kembali ke sini. Sebenarnya antum ngaji di sini, ada nggak kegiatan antum selain ke sini? Sebenarnya ada nggak? Ada kan? Ya kan? Sama lah, sama. Itulah kehidupan, milih. Dan menemani orang tua itu kan nggak lama. Coba kalau kita dimuliakan menemani orang tua dan seterusnya, akhirnya orang tua kita meninggal, lah program berikutnya yang belum kita raih, tinggal diraih aja lah. Apa yang tadinya mau tertunda karena kamu berbakti sama orang tua, raih aja, nggak apa-apa. Nah ini namanya manajemen. Dan ini dalam agama kita ada. Makanya agama kita mengajarkan aham fal aham. Yang paling penting, baru penting berikutnya. Dari penting berikutnya nanti juga ada yang namanya kebaikan yang muta'addidah. Satu kebaikan nilainya banyak, kebaikan. Kemudian juga ada yang namanya syumul, satu kebaikan manfaatnya luas gitu. Lah ini kan angel loh, golet kayak gini-gini. Makanya pernah satu ketika gitu kan, satu ketika nih. Tatkala ada orang ikut jihad bersama Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah datang akhirnya orang tua ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini anak saya, bantu saya gini. Ya, akhirnya anaknya dipanggil, bener kamu punya orang tua gini, bener ya Rasulullah. Dan terus kenapa kamu ikut jihad? Ya saya ingin gini. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan farji fa ilaihima fajahid. Udah kamu pulang aja kepada kedua orang tuamu, kamu jihad. Gitu, Masya Allah. Secara zahirnya kan perang, apalagi bersama Rasulullah. Ya kan? Ternyata ini ada yang lebih penting nih. Dan ada doa yang ini sering disebutkan biasanya kalau di bulan Ramadan. Di antara potongnya gini, rohima angfunriin, celaka bagi seseorang, man adroka abawaihi, au ihdahuma, falam yudkhilal jannah. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk jalur surga melalui jalan orangnya tadi, celaka dia. Ya, kemudian ya malaikat Jibril mengatakan kul amin. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah ucapan amin.
Fakultu amin, maka diaminkan oleh Rasulullah. Didoakan malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Berarti di sini ya kita harus mulai belajar ngerombak, ya, ngerombak. Tatkala kita dekat sama orang tua, yang saya sendiri juga kadang bau balsem, bau remason, bau fresh care itu mumet saya itu sudah. Mumet saya itu dah. Tapi itu menu yang mesti kita jumpai tatkala bersama orang tua. Guys. Ya. Tapi itu menu yang harus kita jumpai, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Berarti sekarang ini milih, sekarang edek mambu tai atau adoh mambu wangi. Sekarang ini kaidahnya gimana? Lebih apik edek mambu tai, ya kan, daripada adoh mambu wangi orang li pahala. Ngapain? Itu kan hanya istilah doang, dan itu kan hanya temporer, dan itu kan hanya kata hati aja. Kata hati dari orang-orang yang ya katakanlah lah kesabarannya jebol, ya. Jadi ya sabar. Kita lanjutkan lagi, ya hadirun a'azani wa azakumullah. Jadi di sini saling memberikan wasiat bis sabri. Sing sabar, sing sabar, sing sabar. Berarti kalau kita punya orang tua mending kita taruh di panti jompo atau kita panggil pembantu, ya kita bayarin aja. Sekaya apapun untuk orang tua kita tanganin gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita misalnya gaji sebulan 50 juta, weh, harus jadi saya, jangan. Pokoknya untuk ini pribadi banget ini yang kayak gini ini. Oke lah perusahaan dipakai orang lain dan seterusnya, tapi kalau masalah kayak gini jangan. Ini masalahnya nggak bisa ditukar-tukar gitu. Jadi masalah yang lainnya bisa perusahaan atau apa, tapi masalah orang tua jangan. Nah gitu. Ini namanya pinter. Ini namanya baru pinter. Benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima qablal maut. Yang namanya cerdas ya kayak gini ini. Ya. Cerdas ini namanya. Ya. Al-qayyisu man dana nafsu, yang bisa mengatur dirinya, ya, tahu mana yang paling bermanfaat bagi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk ya kehidupan setelah kematiannya. Wa tawassaw bis sabri, saling memberikan wasiat untuk sabar. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling memberikan wasiat kon pada eman. Oke? Kon pada apa? Eman. Nih, saya mau cerita lagi sedikit. Saya punya tetangga. Ya, punya tetangga, saya juga nggak mudeng. Anaknya itu kalau manggil ibunya itu dengan bu, nah, kayak gitu. Saya bingung ini. Ternyata saya dengar, ternyata dia bu ini maknanya adalah babune. Bu itu maknanya babune, bayangkan. Dan ibunya dipanggil babu juga nggak berontak, coba. Ya kan? Tapi kalau secara amal dan sebagainya, ini lepas ini. Orang tuanya juga qadarullah masyafal terjebak pada kesalahan. Kenapa anaknya bisa memang begitu? Dan anaknya juga seperti ini, ngeri nih. Ini orang tua yang kadang nggak memberi peluang surga kepada anaknya. Mungkin jiwanya rela dan seterusnya, nak. Kamu perlakukan aku apapun, aku rela, nak, dan aku kuat. Cuman kamu dapat surga dari mana? Jadi kalau kamu memuliakan aku, jangan berpikir aku nggak butuh kamu. Kamu butuh aku. Aku lebih tua, aku lebih dewasa, dan aku lebih bisa menyelesaikan masalah. Aku nggak butuh kamu. Cuman kamu tuh butuh aku untuk kamu masuk surga, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bahasa anak kepada orang tua kurang bagus gitu ya, diperbaiki, nak, perbaiki, nak, ya bapak, kayak gitu. Ya, ada nggak di antara anak kita misalnya manggil kita itu kurang takdim, kurang tarohum sikapnya, ada nggak kira-kira? Kadang-kadang menjumpai nggak? Bisa dipanggil fulan, cukup nawe dong, moh, gitu loh. Fulan, nggak jawab. Fulan, nggak jawab. Fulan, nggak jawab. Ternyata anak, lu kok penting anak diundang-undang anak kerungu. Lah, embuh. Fulan, fulan, Loh, kamu nggak kemana? Ternyata nggak kabur gitu. Pernah jumpai kayak gini antum? Gimana nih sikap antum? Sabet apa ya? Tetap di sini antum harus punya metode yang bagus. Kalau saya Jamil Zainu, pendidikan itu kan
dibangun di atas kasih sayang. Ya. Walaupun kadang dorep itu dibutuhkan, tapi untuk ya darurat, ya kasih sayang. Jadi tetap di sini kita harus punya ilmu karena ini aset terbesar kita sebenarnya anak kita. Karena yang lainnya enggak, yang nanti akan menjadi amal jariah kita, mendoakan kita ya anak itu. Kita lanjut lagi lah hadirin azani wa azakumullah, sudah. Wa yasifu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin bi annahum kal jasadil wahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sifat kepada kaum mukminin bahwasanya mereka satu tubuh. Wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taral mu'minina fi tarahimihim wa fi tarahumihim wa tawaduhim wa tawadihim wa ta'atufihim kama thalil jasadi. Kalau dalam riwayat lain kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya, engkau melihat bahwasanya kaum mukminin di dalam kasih sayang, saling menghormati, memuliakan seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, di sini kal jasad. Idza ishtaka minhu udwun, apabila satu organ tubuh itu sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma, akan ya saling memanggil, merespon satu dengan yang lain dengan demam dan panas. Cuman memang yang paling cepat respon itu orang tua. Orang tua itu Masya Allah. Memang orang tua itu nggak bisa dikalahkan ya dari sisi kebaikan. Dan anak itu paham tentang orang tuanya tatkala dia jadi orang tua. Tatkala belum jadi orang tua kan nggak paham ya kan. Bapak kayak bodoh lah. Kamu belum jadi orang tua. Ibunya melu bae. Ya Allah, kamu belum paham kamu. Nanti kalau kamu jadi orang tua, oh iya ya, pinter bapakku jebule. Ibuku juga pinter, Masya Allah. Jebule pinter bapakku, karena ibuku ketimbang aku kayak gitu. Nah kamu tadi waktu bodoh-bodohin, kamu kan belum ada tantangan, belum ada cobaan. Cuman nilai kayak gitu aja. Nah, ini. Jadi harus tadi ya seperti satu tubuh ya. Kalau orang tua memang lebih respon, maka kita sebagai anak yang lebih muda dibangun lebih respon terhadap orang tua karena kita lebih kuat secara fisik. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah yang ketiga. Jazaul ihsan fil islami al ihsan. Balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dalam agama kita dibalas dengan ihsan pula. Dengan perbuatan baik pula. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan perbuatan baik ya harus dibalas dengan perbuatan baik yang semisal. Jadi kalau misalnya tadi ya kita balas ya kebaikan orang-orang yang sudah tua dari kita itu ya dihormati, ya didudukan. Sebenarnya pembahasan ini agak banyak nih. Nah, kita lanjut lagi satu poin lagi. Juga ya sebagaimana yang Allah SWT katakan lagi di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang wifaqa, yang mencocoki. Fa idza ahsana asyababu lisyekh, apabila ada anak muda berbuat baik kepada kesepuan, kepada lansia, kepada manula, ya, kana dzalika sababan, maka ini menjadi sebab li ayyuqayyidallahu lihaula, Allah Subhanahu wa taala akan ya, mengikat mereka semua ya, mayukrimuhum inda kabirihim, termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan tatkala dia nanti sudah tua. Jadi anak muda yang memuliakan orang tua nanti akhirnya dia akan dimuliakan di saat dia tua. Jadi anak muda yang memuliakan orang yang sudah tua secara usia tadi ya, itu adalah orang-orang yang akan Allah ya, ikat di masa tuanya, mereka akan dimuliakan. Berarti kalau misalnya di masa mudanya dia itu jur'ah,
sembrono sama orang tua, nggak peduli, acuh. Entah karena alasan macem-macem, ya. Ya betul-betul ya, memang ada kejadian, ada 3 anak ini semuanya di luar negeri, ada yang di Amerika dan sebagainya gitu kan. Tatkala anaknya manggil untuk dia pulang, ada yang katanya lagi meeting, lagi ini dan seterusnya gitu. Akhirnya orang tua ini juga mengatakan saya nggak punya anak. Ini tadi yang itu temen ya, kalau ini bukan, ini yang di Bogor. Jadi kalau memang kayak gitu itu udahlah deket ke orang tua. Dan memang ada kesalahan orang tua, ini kesalahan orang tua. Tatkala anaknya kecil ini memang tidak dididik untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar menurut dia ya biasanya pangkat, derajat, kayak gitu kan. Pendidikan yang tinggi. Ya, mereka tidak sadar bahwasanya kedudukan yang tinggi diantaranya tadi menemani orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, mendahulukan orang tuanya. Sehingga dalam keadaan tertentu dia ingat, oh iya, besarnya saya adalah dengan berbakti sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia sibuk, ya ini kisah nyata yang di Bogor ini, lagi rapat, dia udah S3 punya perusahaan di Amerika gitu kan, harusnya dia udah pending, orang tua saya mau, saya pulang aja sudah. Lalu bagaimana yang perusahaannya bilang, tawakal kepada Allah, udah. Tapi jarang yang mampu semacam ini karena tidak terlatih sebelumnya. Ya, jadi memang manusia punya keinginan, tetapi keinginan ini sering gagal. Kenapa? Karena tidak terlatih sebelumnya. Jadi orang itu berjalan sesuai kebiasaan, yang biasanya soleh sampai tua, misalnya dia ingin berbuat jelek, dia sulit. Karena dia sudah biasa berbuat baik. Demikian juga orang tua yang biasa berbuat jelek dari mudanya, di saat tua dia ingin berbuat baik juga sulit karena kebiasaan jeleknya. Demikian juga anak muda, maka perlu latihan. Ya, sehingga ya nanti dia pun akan dihormati di saat tuanya. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau enggak ya kita. Oke, Sopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggih. Ada anak wanita. Ada anak wanita, nggih. Ada seorang bapak ibu punya 2 anak wanita. Bapak ibu punya 2 anak wanita. Ya, tinggal di luar Jawa. Kemudian yang satu tinggal di luar anak putnya itu dijadikan istri oleh pemuda yang tinggal di Jawa, sehingga antara orang tua itu dan anak putri itu berjauhan. Kemudian si putri itu kan mengikuti suaminya di Jawa. Kemudian ibunya itu sakit, tidak bisa jalan dan sebagainya. Sementara yang merawat anaknya yang putri yang tinggal dekat bersamanya. Nah ini untuk kewajiban yang anak putri yang di Jawa ini bagaimana? Terima kasih. Di Jawa ya. Jadi memang kalau anak putri ini beda dengan anak laki. Ya. Ada kisah, ya ada suami istri, si suami ini mau jihad. Bilang ke istrinya, istriku saya mau jihad, pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah, maksudnya keluar rumah sampai safar ya kan, sampai safar jauh gitu. Kecuali kalau aku sudah pulang. Nah ternyata tatkala bapak istri suaminya belum pulang, ada berita bapaknya sakit. Si anak ini bilang, suamiku belum pulang, sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, tatkala meninggal dunia juga tetap nggak bisa pulang. Tetapi kemudian Rasulullah kabarkan, si bapak ini diangkat derajatnya di surga. Bapaknya juga bingung, kenapa saya diangkat derajatnya di surga padahal saya nggak beramal. Kemudian disebutkan kamu memiliki seorang wanita yang solehah, yang taat pada suaminya. Nah, sudah ini selesai ya. Berarti memang perempuan agak berbeda. Sekarang pertanyaannya tadi bagaimana sikap si anak perempuan yang ada di Jawa? Ya di Jawa kan lebih dekat. Ya suaminya kan bisa kompromi gitu ya. Ya harusnya antara suami dengan istri, misalnya si suami tahu ini orang tuanya si istri kan. Ya kan orang tuanya si istri kan juga udah punya jasa besar
melahirkan istrinya tadi kan. Nah, dia juga hendaknya membalas kebaikan ya mertuanya, ayo kita ke sana dan seterusnya. Itu sikapnya demikian. Tapi kalau misalnya suami tetap tidak ngizinin, saya nggak izinin, saya nggak ridho. Ya udah, dia harus tetap taat kepada suami. Paling dia nanti cari jalan bagaimana posisi dia bisa digantikan sama orang lain sehingga kebutuhan pendampingan terhadap orang tuanya itu bisa terpenuhi, ya begitu. Udah kayak gitu aja, ya mungkin, oke, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dari pembahasan pertama tadi, ketika sudah usia mulai tua, ada tumbuh rambut putih gitu ya. Tadi disampaikan untuk tidak usah disemir. Padahal Sudah mulai tua, rambutnya putih, Nggih. ya, nggak usah disemir, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi di bahasan Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, kayaknya saya nggak hafal. nggih, ya, nggih. apa namanya yang nomor berapa nomor Nggih, itu ada. iya, dari sahabat kan pernah ditegur oleh Rasulullah untuk menyelisih Yahudi, semirilah rambutmu karena kuda putih itu, hindari warna hitam. Mohon penjelasannya. Jazakallahu. Betul. Jadi Rasulullah SAW mengatakan asbighu fa innahum la yusbighun gitu ya. Asbighu yaitu di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim ya, hadis sahih dibawakan hadis oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah mengatakan asbighu, semirlah rambutmu ya. Fa innahum la yusbighun, sesungguhnya mereka itu tidak menyemir. Jadi kalau kita ingin menyelisihi Yahudi ataupun Nasrani, ya kita yang hitam, yang putih ini disemir, ya. Tapi dengan warna-warna yang bukan hitam, karena orang Yahudi atau Nasrani itu menyemir dengan warna apa? Hitam. Jadi kita warna coklat atau mungkin kemerah-merahan, kecoklat-coklatan, yang dengan daun inai, daun pacar, ya daun pacar. Wallahu alam sekarang kan ada semir rambut. Saya sendiri belum tahu ya bahan baku yang akrab ila sunnah gitu ya. Tapi yang jelas kalau menyemir dengan warna hitam tidak boleh. Tetapi kalau kita semir dengan warna selain hitam dalam rangka menyelisih mereka, nah ini sunnah, ya, sunnah karena memang kemuliaan orang mukmin diantaranya adalah dengan syaibah ini, uban. Jadi uban ini kemuliaan, ya. Dan ini nanti juga jadi saksi bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga malu mengadab hambanya yang beribadah kepada Allah sampai rambut mereka apa? Memutih. Jadi Allah itu malu. Nah, jadi uban ini kemuliaan bagi orang mukmin. Jadi kalau disemir boleh. Bahkan sunnah, tapi selain warna hitam. Tadi yang kita ingkari di sini adalah kebanyakannya nyemirnya warna hitam. Jadi umurnya sudah 70 tahun tapi kayak sulit ya, ini 70 tahun atau 40 tahun begitu. Nah ini jangan, karena ini tasyabbuh bil kuffar. Tapi kalau kita misalnya menyemir ya ini sunnah. Memang bagusnya menyemir. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari Rasulullah ya kadang menyemir ya pakai daun inai, daun pacar. Beliau juga meminyaki. Jadi jenggot ini memang dirawat. Ya. Rasulullah mengatakan wa akrimul liha, dan muliakanlah jenggot, diminyaki. Minyak yang paling bagus wallahu a'lam menurut saya zaitun ya. Atau mungkin antum punya minyak lain misalnya minyak kelapa, VCO gitu ya. Kalau bris, pomade dan sebagainya saya belum tahu ya. Bahan-bahan yang di supermarket dan sebagainya pakai minyak kemiri dan sebagainya, sehingga hitam, nggak apa-apa. Kalau itu boleh. Ya dirawat pakai zaitun, pakai ya gitu. Itu begitu maksudnya. Jadi larangannya warna hitam. Tapi kalau kita menghitamkan jenggot kita dengan perawatan meminyakinya dan sebagainya, boleh, karena itu bukan menyemir dan memang hendaknya kita rawat ya. Kenapa kita rawat? Ya, misalnya kita kan laki-laki nih, laki-laki. Kenapa kita rawat jenggot kita, rambut kita? Ya karena perempuan seperti laki-laki. Laki-laki mencintai wanita yang muda, yang berdandan. Demikian juga perempuan mencintai laki-laki yang berdandan. Jadi kalau laki-laki yang berdandan pakainya rapi, jenggotnya juga kelihatan hitam walaupun ada tanda-tanda putihnya, itu si istri di dalam hatinya itu lebih senang ya, lebih senang, wah masya Allah. Gitu.
Walaupun mungkin dia menyembunyikan. Kamu lebih senang saya begini apa adanya atau bagaimana? Dalam hatinya ya senang yang ngerawat. Jadi yang belum ngerawat, rawatlah ya. Ya, bahagia di saat hari tua. Karena memang saat yang paling bahagia kalau menurut saya dalam kehidupan di saat tua, ya kan? Karena anak-anak udah gede dan sebagainya kan masa berdua lebih lama, ya kan? Lebih intens begitu. Jadi jawabannya tadi. Ada lagi pertanyaan? Sudah habis? Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan dari Maah, tapi di luar tema gimana Ustaz? Monggo, nggak apa-apa. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang marbot masjid menerima pemberian berupa uang atau makanan dari jamaah? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Zahirnya dalam masalah ini boleh. Kenapa boleh? Karena pada marbot masjid ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya seperti hakim. Ya, Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang apakah boleh seorang guru mendapatkan hadiah dari wali muridnya. Beliau memberikan jawaban, kalau memang guru itu sudah dapat dari misalnya yayasan atau dari pemerintah, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena guru kan menentukan nilai, lulus, naik, nunggak dan sebagainya. Jadi ini masuknya riswah. Ya, riswah. Kalau marbot coba, apa yang mau dihakimi? Enggak ada kan? Ada enggak? Kamu enggak ada kan? Dia ngelayanin. Boleh, enggak apa-apa. Ya, boleh. Bahkan kalau kita mampu kasih aja enggak apa-apa, ya. Dan kebanyakan marbot itu wallah alam juga karena memang awalnya itu cinta masjid. Ya, cinta masjid. Jadi orang-orang yang dekat dengan masjid, dengan dakwah memang awalnya cinta. Karena kalau kita lihat penghasilan jadi marbot dengan jadi pedagang besar mana? Kira-kira secara umum loh. Pedagang kan? Kenapa dia marbot? Ada rasa cinta. Dan dia ngasih juga cinta. Jadi yang demikian ini insya Allah boleh. Bahkan baik. Jadi kalau kita punya sesuatu ya bantulah marbot ya. Kalau marbotnya bahagia, lebih intens kan moga-moga masjidnya lebih hidup. Ada lagi? Tidak ada. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.